Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh, yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kita bisa menuntut ilmu syar'i di salah satu dari rumah-rumah Allah. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Kita juga harus bersyukur bahwa kita masih berada di bulan haram, bulan yang mulia, afdalu ayyamid dunya, yaitu hari-hari yang paling utama di dunia ini, yaitu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yakni Asyra Dzulhijjah. Tidak adalah hari-hari yang paling Allah cintai orang beramal saleh kecuali pada hari-hari ini, yaitu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah sangat cinta orang-orang yang beramal saleh pada 10 hari pertama ini, yang mana sebentar lagi akan berlalu hari-hari yang paling utama ini. Jangan lupa untuk senantiasa beramal saleh dan berusahalah untuk menjauhi maksiat. Dan mungkin besok lusa, hari Selasa atau hari Selasa, orang-orang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana kita disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari tersebut. Hari Selasa karena hari Rabunya Lebaran, yang mana di antara pahalanya yaitu menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan juga setahun yang akan datang. Oleh karenanya jangan lupa untuk berpuasa pada hari tersebut. Kalau seandainya kita tidak bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka hendaklah kita berpuasa pada satu hari tersebut, karena keutamaannya sangat besar. Baik, kita akan melanjutkan kajian kitab kita Al-Wabilus Shayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata muallif rahimahullah, atau kata penulis, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat para ulama itu selalu menulis di bukunya Bismillahirrahmanirrahim. Buku hadis Imam Bukhari menulis dalam awal bukunya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa para ulama menulis dalam bukunya itu Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Ternyata di dalam Al-Quran itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dalam hadis, begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam itu ketika mengirim surat pasti di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Juga Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirim surat kepada Ratu Bilqis, beliau dalam suratnya mengatakan wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini datangnya dari Nabi Sulaiman dan beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini diikuti oleh para ulama. Jadi para ulama mengikuti para nabi, mengikuti Al-Quran dan juga para nabi ketika mereka menulis dalam awal bukunya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian muallif mengatakan sebelum kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, bahwa buku ini menjelaskan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Apa buah dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana khusyuk dalam zikir kepada Allah Azza wa Jalla?
Dan juga dalam buku ini dijelaskan bagaimana motivasi-motivasi seorang bisa beramal saleh. Dan buku ini merupakan awalnya adalah bukan bentuk buku, tapi buku ini berawal dari surat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kepada salah satu seorang saudaranya. Akan tapi Allah memberikan keberkahan pada buku ini sehingga buku ini bisa tersebar ke seluruh dunia. Taib. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ul al-marju al-ijabah ayatawalla fid dunya wal akhirah wa yatimma alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa yaj'alakum mimman idza arada an'ama Allah alaihi syukra wa idza ibtuliya sabar wa idza atnaba istaghfar. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang dimohon dan diharap. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita di dunia dan akhirat, menyempurnakan bagi kita nikmat-nikmatnya yang lahir maupun batin, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang apabila dianugerahi nikmat dia bersyukur, apabila ditimpa cobaan bersabar, dan apabila terjatuh dalam dosa segera beristighfar. Fa inna hadhil umur ats-tsalatsa hiya unwanus sa'adah. Karena sesungguhnya ketiga perkara ini merupakan lambang kebahagiaan seseorang hamba, tanda kesuksesannya fid dunya dalam dunianya. Wa yanfaqu 'abdun anha abadan fa innal 'abda da'imul taqallab baina hadhil adbaqi tsalatsa. Dan tidaklah seorang hamba pun yang lepas darinya selamanya, sebab kehidupan senantiasa berputar di antara tiga lapisan keadaan ini. Ni'amun minallahi ta'ala tataradaf alaihi. Nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala datang silih berganti kepadanya, ikatannya adalah syukur. Jadi gini, bahwa tanda kebahagiaan seorang muslim itu adalah sabar, syukur dan istighfar. Kita dalam kehidupan dunia ini itu hanya berputar pada tiga: sabar, syukur dan istighfar. Seorang itu pasti mendapatkan musibah. Seorang, mungkin ada orang yang dia itu sudah melamar pekerjaan bertahun-tahun lamanya, dia tidak dapat pekerjaan, tidak punya pekerjaan tetap, tapi dia harus tetap bekerja. Seseorang itu tidak harus punya pekerjaan yang tetap, tapi seorang laki-laki dia harus tetap bekerja. Ketika dia mencari pekerjaan dan dia tidak mendapatkan pekerjaan tersebut, maka dia harus bersabar. Yang kedua, seorang itu pasti akan mendapatkan nikmat. Jadi ada orang yang senantiasa mendapat musibah. Ada juga dia orang itu pasti mendapatkan nikmat. Jadi ini berputar ya. Orang mendapatkan musibah, orang mendapatkan nikmat, dan orang melakukan kesalahan. Ketika seorang tersebut mendapatkan nikmat, maka dia hendaklah bersyukur. Ada orang yang dia dapat misalnya gaji 13 atau dia mendapatkan hadiah, maka dia harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kalau mau bahagia. Yang ketiga adalah beristighfar. Ketika dia bersalah, seorang pasti melakukan kesalahan. Kalau dia melakukan kesalahan, maka dia hendaklah beristighfar. Jadi kalau kita mau bahagia harus kita ingat sabar, syukur dan istighfar. Ketika seorang suami pulang ke rumahnya, dia mendapatkan istrinya ngomel-ngomel misalnya, kamu ini dari mana, maka dia harus bersabar, dia bersabar. Kemudian ketika dia mendapatkan anaknya di rumah ternyata anaknya membangkang, maka dia harus beristighfar. Mungkin bisa jadi pembangkangan yang dilakukan istrinya dan anaknya adalah disebabkan karena dosa-dosanya. Karena sebagaimana kita bahas sebelumnya dalam kitab sebelumnya, bahwa di antara sebab seorang istri membangkang, seorang anak itu kurang ajar, ini bukan sebab utama ya, tapi bisa juga sebagai sebab adalah karena dosa-dosa kita. Makanya sebagian para salaf mengatakan, kalau seandainya saya dapati dalam kendaraanku ada hal yang, atau dalam keadaan kendaraanku itu kerusakan yang tiba-tiba, atau saya dapati istri saya sulit diatur atau bawahan saya sulit diatur, maka saya akan introspeksi diri, apa kira-kira kesalahan saya? Apa kira-kira kesalahan saya? Makanya mungkin ada kesalahan sehingga berdampak kepada bawahannya, maka dia harus di situ beristighfar. Jadi kalau dia dapat anaknya, istrinya membangkang, dia harus beristighfar. Pagi-paginya ternyata dia diantarkan istri makanan, dia harus bersyukur dapat nikmat, ternyata istrinya masih perhatian sama dia. Jadi memang kehidupan ini terputar di tiga: sabar, syukur dan istighfar. Seorang punya perusahaan misalnya,
memiliki perusahaan, ternyata tiap bulan omsetnya naik, penjualannya naik, terus menerus penjualan naik, maka dia harus bersyukur. Tahu-taunya pada tahun kedua dia kena tipu dengan koleganya, kena musibah, maka dia harus bersabar. Ternyata setelah dia pelajari, ternyata dia memiliki kesalahan yang sangat fatal, terlalu bermudah-mudahan percaya sama orang misalnya, atau dia ada akad yang menyelisih syariat, maka dia harus beristighfar. Inilah kehidupan kita sehari-hari. Imam mendapatkan musibah, imam mendapatkan kenikmatan, imam melakukan kesalahan. Makanya kalau orang mau bahagia, dia harus sabar, syukur dan istighfar. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kalau ingin kita terus mendapatkan nikmat, maka kita harus bersyukur. Orang kalau terus menerus ingin mendapatkan nikmat, maka dia harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia dapat misalnya teman yang baik, maka dia harus bersyukur. Imam Abu Hanifah, seorang imam terbesar, termasuk seorang imam terbesar maksudnya di dunia ini. Jadi mazhab itu ada 4, ada mazhab Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Imam Abu Hanifah itu pernah mengatakan, ditanya ya, kamu mendapatkan ilmu dari mana? Apa kata Imam Abu Hanifah? Bilhamdi wa syukur, dengan memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Setiap dia mendapatkan ilmu, dia bersyukur kepada Allah. Dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku ilmu, memahamkanku ilmu. Itu yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Dia bersyukur. Kemudian juga ketika sang imam ditimpa musibah, dia bersabar. Dan ketika sang imam ditimpa memiliki kesalahan, dia beristighfar. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti kita mendapatkan 3 ini. Kalau kita mau bahagia, dapat nikmat, syukuri. Nabi Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak syukur terhadap nikmat Allah, maka ketahuilah bahwa sungguhnya nikmat Allah, bahwa sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Fa idza fa'ala dzalika faqad syakaraha ma'a taqsirihi fi jazaiha. Baik. Nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala datang silih berganti. Dan kalau mau nikmat ini terus menerus kita dapatkan adalah bersyukur. Dan syukur dibangun di atas 3 rukun. Pertama, mengakuinya secara batin bahwa ini memang dari Allah. Nikmat yang kita dapatkan pada hari ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat kesehatan yang Allah berikan saat ini, itulah nikmat dari Allah. Wasilahnya mungkin berobat ke dokter, tapi nikmatnya itu dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak boleh bilang, oh saya bisa kaya karena saya ini pintar, karena saya pintar. Itu mungkin sebab, tapi nikmat itu dari Allah. Betapa banyak orang-orang pintar, betapa banyak ahli-ahli ekonomi, ternyata dia tidak kaya. Dan betapa banyak orang-orang yang hanya tamatan SD, tapi dia bisa kaya raya. Kenapa? Apa sebabnya? Dan karena sebab terbesarnya adalah Allah Azza wa Jalla yang memberikannya. Allah Azza wa Jalla yang memberikan itu semua. Betapa banyak orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan, dia tidak dapat pekerjaan. Padahal dia ijazahnya bagus, gelarnya banyak, bahkan mungkin sampai S2, S3 profesor, dia melamar kerjaan ditolak di mana-mana. Tapi betapa banyak orang-orang yang dia tidak apa-ngapain, mungkin dia tidak kuliah, tapi dia mudah dapat pekerjaan. Kenapa? Itu Allah Azza wa Jalla sudah mentakdirkannya. Allah yang kasih dia. Ada orang yang dia cari jodoh sampai ditolak 70 kali mungkin, atau 100 kali ditolak-tolak. Tapi ada orang melamar hanya sekali itu diterima. Siapa yang menentukan itu semua? Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikannya. Allah yang memberikan kenikmatan itu. Allah yang memberikan kenikmatan tersebut. Makanya kita harus, kalau diberikan kenikmatan, kita bersyukur. Dan kita harus mengatakan bahwa nikmat ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Semua nikmat yang Allah berikan itu kita harus yakin bahwa itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Jangan seperti Qarun.
Qarun mengatakan bahwa sesungguhnya semua yang saya dapatkan harta ini adalah karena kepintaran saya, karena kehebatan saya. Akhirnya dia kufur nikmat. Akhirnya dia mengatakan bahwa semua yang dia miliki adalah karena kepintarannya. Apa ujungnya? Allah azab dia. Allah tenggelamkan Qarun. Makanya kenapa sekarang ada namanya harta karun, itu karena Allah azza wajal, karena dari kata Qarun yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Bahkan kunci lemarinya saja, kunci lemari yang menyimpan harta itu disebutkan dalam riwayat bahwa itu harus diangkat oleh beberapa orang karena saking beratnya, saking besarnya lemari hartanya tersebut. Makanya kita yang pertama adalah cara bersyukur adalah dengan mengakuinya secara batin bahwa Allah azza wajal lah yang memberikan nikmat ini. Yang kedua adalah mengucapkannya secara lahir. Kita ucapin bahwa ini memang dari Allah azza wajal. Kita jangan bilang, oh ini karena kepintaran saya, ini karena kelihaan saya, ini karena kecantikan saya. Kita jangan ngomong seperti itu, karena memang itu semuanya dari Allah azza wajal. Ada orang, saya ingat sebuah berita, ada seorang atlet. Dia jaga, bukan atlet, intinya dia suka olahraga. Dia jaga makanannya dari makanan-makanan sampah lah, junk food. Dia berusaha untuk banyak minum. Dia tidak merokok, tidak miras. Tapi Allah memberikan dia penyakit kanker sehingga ginjalnya harus diangkat. Padahal kehidupannya sehat. Ada juga sebaliknya. Ada orang yang dia itu kalau mungkin dia kurang menjaga kesehatannya, olahraganya kurang, malah merokok, minum khamr, tapi Allah berikan dia kesehatan. Allah berikan dia kesehatan. Jadi semua kenikmatan yang kita dapatkan ini adalah nikmat dari Allah. Bukan berarti kita tidak melakukan sebab-sebab. Makanya kita namanya itu Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hambanya Allah. Karena ada yang ngatur kita. Hambanya Allah. Allah ada yang ngatur kita. Taib. Ats-tsani. Kemudian ketiga, menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah azza wajal. Jadi kalau kita mau nikmat ini terus menerus, adalah kita menggunakan nikmat tersebut karena kita menggunakan nikmat tersebut dalam hal yang diridhoi oleh Allah. Contoh, ketika seorang memiliki harta, hartanya dipakai untuk berzina, apakah Allah ridho? Tidak, Allah tidak akan ridho. Itu bisa jadi hilang keberkahan hartanya. Bukan hartanya hilang, tapi bisa jadi hilang keberkahan hartanya. Betapa banyak orang-orang yang kita melihat banyak memiliki aset, memiliki uang mungkin miliaran di bank, bisnisnya bisnis khamar misalnya, tapi ternyata dari sisi angka banyak, tapi dari sisi keberkahan nol, bahkan minus. Apa dampaknya? Tidak bahagia hidupnya. Seringkali kita melihat berita-berita orang-orang kaya itu tidak bahagia hidupnya. Kenapa? Karena dia kufur nikmat, tidak menggunakan nikmat apa yang Allah ridhoi. Tidak menggunakan nikmat apa yang Allah ridhoi. Sehingga Allah azza wajal memberikan dia sakit dalam hatinya dan dia merasakan ada ketidaktenangan dalam hidupnya. Makanya sebagian para artis-artis itu, bahkan artis Hollywood yang top, anda lupa namanya siapa, dia bunuh diri. Padahal sudah di puncak karirnya, dia bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena dia termasuk salah satunya kemungkinan adalah dia tidak menggunakan nikmat Allah sebagaimana mestinya. Taib. Ketika seorang tersebut mensyukuri nikmat Allah secara batin, dia mengatakan bahwa ini semua dari Allah azza wajalla. Ketika dia mengakui nikmat Allah dari lisannya, dan ketika dia menggunakan nikmat-nikmat yang Allah ridhai, maka apabila ia telah melakukan hal ini, ia benar-benar telah mensyukurinya, meski dengan segala kekurangan dalam memenuhi haknya. Yang kedua,
Mihnatun minallahi ta'ala yabtalihi biha. Ada cobaan dari Allah Ta'ala yang ditimpakan kepadanya, maka wajib dia adalah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun sabar adalah menahan jiwa dari rasa murka terhadap takdir. Ini sabar, menahan jiwa dari rasa murka terhadap takdir. Ada orang, dia misalnya berusaha untuk memiliki anak. Tahun pertama gagal bayi tabung, tahun kedua gagal bayi tabung, tahun ketiga, tahun ke-10 mungkin dia bisa gagal bayi tabung tersebut. Maka dia harus bersabar bahwa Allah belum mentakdirkannya. Ada orang juga yang dia bisnis bertahun-tahun lamanya. Dia sudah mengikuti kursus bisnis, dia sudah mengikuti les bisnis, dia sudah mendapatkan suntikan dana. Dia sudah yakin bahwa ini sudah benar caranya nih. Dia sudah benar metodenya dalam berbisnis. Tapi tidak juga kaya-kaya misalnya. Tidak juga kaya-kaya. Itu berarti Allah belum ngasih, dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala catat rezekinya. Tapi di sisi lain ada orang yang dia itu baru bisnis, baru berusaha, itu sudah sukses, sudah kaya dalam hal dunia. Apa yang membedakan itu? Usahanya sama, bisa jadi sama, tapi rezekinya bisa jadi berbeda. Usahanya sama, mungkin juga doanya sama, tapi bisa jadi rezekinya berbeda. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya. Tinggal kita berusaha mana yang terbaik. Kalau seandainya orang kita misalnya nih, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka yang kita harus lakukan adalah bersabar, dan sabar adalah ibadah. Kalau seandainya kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, berbisnis cepat sekali suksesnya, omsetnya banyak, net profitnya banyak sekali, maka dia harus beribadah. Ibadah tersebut yang namanya syukur. Ustaz, apakah orang-orang yang mendapatkan nikmat itu tanda disayang oleh Allah? Belum tentu. Orang yang mendapatkan nikmat adalah ujian. Orang yang mendapatkan musibah juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah mengatakan, wa nabluukum, dan kami menguji kalian dengan kejelekan, maksudnya dengan musibah yang menimpa kalian. Mungkin musibah musibah bangkrut, atau musibah sulit mendapatkan kerja, sulit mendapatkan jodoh. Itu musibah semua. Itu merupakan ujian. Atau juga ada orang yang dia mudah mendapatkan rezeki, mudah mendapatkan jodoh, mudah mendapatkan uang, maka itu merupakan juga ujian. Allah mengatakan yang mendapatkan kesulitan ujian, yang mendapatkan kesenangan ujian. Dan orang yang mendapatkan kesenangan, dia akan dihisap oleh Allah. Dihisap maksudnya diperhitungkan oleh Allah pada hari kiamat. Orang yang mendapatkan kesengsaraan, orang yang mendapatkan kesengsaraan dan bersabar, dia mendapatkan pahala. Orang yang mendapatkan orang yang mendapatkan kenikmatan dan dia bersyukur, dia mendapatkan pahala. Semua itu adalah ujian. Namun seringkali orang lebih berhasil lolos dalam ujian kesengsaraan dibandingkan dengan ujian kenikmatan. Ketika dia hidup dalam kemiskinan, atau enggak usah kemiskinan, ketika hidup dalam pas-pasan, mungkin dia bisa lebih mudah untuk sholat di saf awal. Mungkin dia lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bangun sholat malam, untuk bertadarruk, menangis, membaca Al-Quran. Tapi ketika dia diberikan kekayaan, bisa jadi dia bisa sholatnya di saf akhir mungkin, atau bisa jadi dia dia tidak lagi khusyuk dalam sholat karena mikirin bisnis, mikirin ini. Semua ada kekurangan dan kelebihannya. Dan ini kita di dunia adalah darul imtihan, darul ibtila. Apa itu darul imtihan? Darul imtihan tempatnya diuji. Yang baik maupun yang buruk itu kita diuji. Nanti hasilnya nanti di akhirat kelak. Apa kita akan mendapatkan buku catatan amal itu dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Mudah-mudahan kita mendapatkan dari sebelah kanan. Itu kita diuji semuanya di sini. Baik yang mendapatkan kesenangan, kita bilang, ini enak ya, si fulan punya apartemen 10, punya mobil ini, apa yang mau dibelikan bagus, punya perusahaan sukses semua. Ingat, keadaannya di dunia mungkin demikian, tapi belum tentu keadaannya di akhirat itu lebih mudah. Kita ini akan hidup di dunia dan di akhirat. Ketika orang-orang kaya itu, dan ingat bahwa orang miskin, dalam sebuah hadis, orang miskin itu lebih duluan masuk surga dibandingkan orang kaya. Kenapa? Kenapa orang miskin lebih dahulu masuk surga
Karena mereka itu tidak ada dihisap. Apa mau dihisap? Dia mau ditanya kekayaannya, tidak punya apa-apa. Dia mau ditanya tentang akadnya sama orang, itu tidak. Apa yang mau ditanya sama Allah? Apa mau dihisap? Berbeda dengan halnya orang kaya. Kenapa lebih lambat orang kaya masuk surga? Itu bukan berarti dia masuk neraka, tidak, tapi karena dia dihisap satu persatu. Kau gunakan untuk apa hartamu? Harta ini kau dapatkan dari mana? Harta itu kau dapatkan dari mana? Ini apartemen kau dapatkan dari mana? Itu diaudit oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga makanya lama. Makanya semakin banyak orang itu, makanya di dalam mungkin di kantor pajak kita tahu bahwa semakin banyak hartanya orang, maka semakin banyak yang dia masukkan ke aplikasi pajak. Punya harta ini, punya beli motor lagi, belum lagi pajak progresif, nanti punya usaha, belum lagi pajak-pajak dari usaha itu dia harus input segala macam. Contoh saja lah di bandara. Di bandara kalau kita pakai jam tangan, kemudian punya handphone 3 misalnya di kantong, itu periksanya lebih lama. Kita harus keluarkan lepas jam tangan, lepas ikat pinggang, handphone taruh di tas. Itu lebih lama kita sebelum masuk ke pesawat itu ada X-ray atau apa, itu lebih lama dibandingkan orang yang tidak bawa apa-apa, yang tidak punya harta apa-apa di kantong atau apa, dia bisa langsung lewat. Itu mungkin perumpamaan yang mendekati bagaimana di akhirat kelak. Itu orang-orang kaya itu lebih lambat masuk surga dibandingkan orang-orang miskin. Sama halnya kalau masuk bandara, orang-orang yang banyak bawa hartanya itu lebih lama diperiksa oleh alat-alat dibandingkan orang yang tidak bawa apa-apa, hanya pakai baju, kemudian celana, kemudian dia bisa langsung melanjutkan tanpa ribet lagi di X-ray dan lain sebagainya. Makanya kalau kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, kalau kita mendapatkan musibah kita bersabar. Semua ujian dan semua ada hitung-hitungannya. Semua ujian dan semua ada hitung-hitungannya. Orang yang bersabar itu akan diberikan pahala, orang bersyukur itu diberikan pahala. Makanya ada pernah cerita seorang suami mendapatkan istri yang cantik dan seorang istri yang mendapatkan suami yang jelek. Katanya dua-duanya masuk surga. Kenapa? Karena suaminya bersyukur mendapatkan istri yang cantik dan istrinya bersabar mendapatkan suami yang jelek. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. الثاني منة من الله تعالى يبتليه بما فرضه فيها الصبر والتسليم والصبر وحبس النفس أن تسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشقوى وحبس الجوارح عن المعصية. Cobaan Allah Ta'ala ditimpakan kepada seorang hamba manusia. Kewajibannya adalah bersabar dan berserah diri. Adapun sabar adalah menahan jiwa dari rasa murka terhadap takdir. Banyak orang yang ketika dapat musibah dia salahkan takdir. Kenapa sih Allah melakukan ini semua sama saya? Kayaknya Allah tidak sayang sama saya. Itu tidak boleh mengatakan seperti itu. Kemudian juga diantaranya adalah menahan lisan dari keluh kesah. Ini termasuk bersabar. Dan menahan anggota badan dari kemaksiatan. Seperti menampar pipi, merobek-robek pakaian, mencabut-cabut rambut karena marah dengan takdir tersebut. Maka ini hal yang tidak diperbolehkan. Maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Jadi memang dalam kehidupan ini kita harus bersabar ketika mendapatkan musibah. Ketika mendapatkan seorang berusaha untuk mendapatkan jodoh, kemudian dia tidak dapat, dia harus bersabar sambil berusaha. Kalau dapat berarti dia harus bersyukur. Ya, kehidupan ini hanya berputar dari 3 hal ini. Kalau kita bisa bersabar, bersyukur, dan beristighfar, tentu kita akan sangat bahagia dalam menjalani hidup di dunia ini. Famadharus sabr ala hadhihi al-arkan salasah, maka poros kesabaran itu berputar pada 3 rukun. Apabila seorang hamba melaksanakannya dengan sepenuhnya, maka berubahlah cobaan yang tadinya adalah cobaan menjadi karunia baginya. Allah pasti akan menggantikan hal yang lebih baik. Barang siapa yang bersabar meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik. Ada orang ngajak bisnis, tapi ternyata dalamnya ada riba, dalamnya ada kezaliman, di dalamnya ada khamar, di dalamnya ada judi. Kemudian kita bersabar, walaupun kita susah,
walaupun mungkin kita makannya mungkin 2 kali, hanya 2 kali dalam sehari, tapi kita sabar, maka Allah pasti akan gantikan lebih baik di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allah khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik. Maka kita harus bersabar kalau mendapatkan musibah. Diomelin atasan, kita juga harus bersabar. Kita harus bersabar. Diomelin istri, kita juga harus bersabar sembari menasihati, ya, tentu menasihati. Jangan cepat-cepat marah atau jangan cepat-cepat main tangan. Enggak, jangan. Karena kehidupan ini kalau kita seandainya hadapi dengan sabar, maka kita insyaallah berbahagia, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, fa inna Allah Ta'ala 'ala al-'abdi 'ubudiyatan fi ad-dharra'i kama lahu 'alaihi 'ubudiyatan fi as-sarra' wa lahu 'alaihi 'ubudiyatan fi ma yakrah kama lahu 'ubudiyatan fi ma yuhibb. Allah memiliki hak ibadah atas hambanya dalam keadaan sempit sebagaimana dalam keadaan lapang. Jadi Allah punya hak untuk mengatur kita semua. Allah memiliki hak untuk membuat kita kaya. Allah memiliki hak untuk membuat kita sempit. Dan kadang-kadang Allah Azza wa Jalla menguji kita untuk melihat sudah sampai mana kadar kesabaran kita. Allah kadang-kadang menguji kita dengan kekayaan, sudah sampai mana rasa syukur kita kepada Allah. Apa kita menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya? Dan apakah ketika kita mendapatkan nikmat tersebut kita bersyukur atau kufur? Allah memiliki hak ibadah atas hamba dalam keadaan sempit. Makanya ada orang-orang yang Allah kasih dia kesempitan dalam harta. Karena mungkin Allah inginkan dia agar dia beribadah kepada Allah dalam keadaan sempit. Dia misalnya orang yang dia sulit sekali untuk makan sehari-hari. Bahkan dia berhak untuk mendapatkan zakat. Maka dia beribadah dalam keadaan sempit. Sebagaimana dahulu Bilal bin Rabah, salah seorang budak dari kaum Quraisy, beliau ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika mengikrarkan syahadat, apa yang dilakukan oleh majikannya? Yang dilakukan oleh majikannya adalah menyiksanya. Bagaimana penyiksaannya? Dia dijemur atau disuruh tidur di atas padang pasir yang panas, kemudian dia diletakkan batu di atas perutnya atau punggungnya. Tapi dia disuruh untuk kafir, tapi dia tidak mau kafir. Dia tetap mengatakan al-ahadu ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Dia tetap bersabar atas penderitaan yang dia miliki. Dia tetap bersabar atas penderitaan yang disiksakan kepadanya. Apa yang terjadi setelah itu? Dia termasuk penghuni surga. Memang ada hamba-hamba yang Allah itu buat dia sulit, yang mana dia beribadah dalam keadaan sulit. Memang ada hamba-hamba yang memang Allah takdirkan demikian. Begitu juga ada hamba-hamba yang Allah berikan kepadanya dia kelapangan dalam harta. Jadi sehingga dia beribadah dalam keadaan lapang. Mana lebih mudah? Beribadah dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit? Tergantung bagaimana menyikapinya. Ada orang ketika dia masih miskin, dia lebih taat beribadah. Ternyata ketika dia diberikan kekayaan, ternyata dia sulit untuk beribadah karena dia lebih fokus dalam lebih mengejar dunia. Tapi ada orang-orang yang ketika dia kaya raya, dia lebih mudah untuk beribadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kemiskinan, dia tidak sabar. Akhirnya dia melakukan segala macam cara untuk mendapatkan hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan siapa dari hamba-hambanya yang diberikan kelapangan dan siapa dari hamba-hambanya yang diberikan kesempitan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, dan sesungguhnya kami akan menguji kalian dari rasa takut, wal ju', dan juga rasa lapar. Allah sudah bilang, Allah akan uji kalian minal khauf, dari rasa takut, wal ju', dari rasa lapar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal
wathamarat, dan kekurangan harta. Allah Azza wa Jal menguji seorang hamba dengan kekurangan harta dan juga kekurangan buah-buahan. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Kemudian mu'alif di sini mengatakan atau penulis mengatakan, dan juga Allah menguji seorang dalam perkara yang tidak disukai. Contoh, ada orang yang dia itu mungkin sulit untuk bangun sholat subuh misalnya. Dia lagi enak-enaknya tidur, dia harus bangun sholat subuh. Dia harus paksakan matanya bangun dari tempat tidurnya. Mungkin dia hal ini benci, tapi Allah inginkan orang itu beribadah dalam keadaan yang dia tidak sukai. Bukankah betapa banyak hal-hal yang kita harus memang tunduk kepada Allah, karena memang kita adalah budaknya Allah, memang kita adalah hambanya Allah, sehingga kita harus terpaksa melakukannya agar untuk mencari keridhaannya Allah Azza wa Jalla. Bukankah banyak dari ibadah-ibadah yang seharusnya, atau bukankah banyak dari ibadah-ibadah yang memang ibadah itu kita tidak sukai? Kita tidak sukai. Contoh adalah seorang itu sulit untuk, sebenarnya seorang itu kalau dia itu sebenarnya sulit untuk sholat 5 waktu, untuk konsisten di masjid apalagi. Mungkin dia tidak sukai, tapi dia harus lakukan untuk keridhaan Allah Azza wa Jalla, keridhaan Tuhan sang pencipta kita. Ada mungkin juga Allah menyuruh seorang untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah kami wajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Ada yang dari kita mungkin benci untuk berpuasa, tapi kita harus lakukan agar menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Ada juga dahulu sebagian para sahabat itu tidak mau berperang karena tidak mau menumpahkan darah. Tapi apa kata Allah? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Afwan. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian suka tapi itu jelek bagi kalian. Dan bisa jadi apa yang kalian benci tapi itu baik bagi kalian. Jadi kemungkinan seringkali ada ibadah-ibadah yang mungkin kita sulit untuk melakukan, tapi itu baik bagi kita untuk masa depan kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Kita sekarang tidak bisa merasakan bagaimana buah dari ibadah tersebut. Kadang-kadang kita ada rasa ingin untuk mentaati semua apa yang diinginkan oleh anak kita. Semua yang ingin yang diinginkan oleh istri kita, tapi kita tidak bisa karena yang kita lakukan adalah untuk mencari ridha Allah. Kalau seandainya istri kita menginginkan sesuatu ternyata dimurkai oleh Allah, tentu kita harus menjaganya. Jangan sampai terjerumus ke dalam hal yang tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam hal yang tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya seorang hamba itu akan diuji terus-menerus. Kapan selesai ujian tersebut? Ujian seorang hamba akan selesai ketika nyawa telah keluar dari kerongkongan. Maka ujian telah selesai. Kita ini ujian, darul ikhtibar wa darul imtihan. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa dunia ini, bahkan memang dunia ini ada tempatnya seorang diuji. Tempatnya seorang itu diuji. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Makanya orang yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujiannya sangat luar biasa. Ujiannya sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim. Dari kecil itu dari anak yatim piatu, dirawat oleh pamannya. Kemudian juga pamannya meninggal dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah diusir dari kampungnya, dari Mekah. Akhirnya dia hijrah ke Madinah. Nabi alaihi wasallam pernah ketika berdakwah dilempari kotoran oleh penduduk Taif. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang yang semisalnya. Semakin sore seorang hamba, bukan semakin banyak nikmat yang dia
dapatkan, tapi semakin banyak ujian yang dia dapatkan. Tapi ujian yang dia dapatkan itu bukan berarti dia sengsara hidupnya, tidak, tapi dia bisa bahagia dari ujian, tergantung bagaimana dia menghadapi ujian. Semakin seorang menghadapi ujian itu atas keridhaan Allah, maka dia pasti bahagia. Makanya sebagian ulama, ada seorang ulama yang dia itu dipenjara, bukan kesalahan dia, tapi dizolimi, tapi dia tetap bersabar. Dia tetap meredam pengikutnya untuk tidak melawan pemerintah. Dan dia pernah mengatakan bahwa saya mendapatkan surga itu dalam hati saya. Dia merasakan ketenangan. Walaupun dia di penjara secara fisik, mungkin kita kasihan sama dia, tapi sebenarnya dalam hatinya dia sangat berbahagia. Karena kebahagiaan itu tidak diukur dari banyaknya rezeki, tidak diukur dari mewahnya penampilan, tidak diukur dari banyaknya aset yang kita punya. Tapi kebahagiaan itu diukur dari ketenangan hati, dan ketenangan hati itu hanya bisa didapatkan bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan lapang juga dalam keadaan sempit. Karena kita memang hamba Allah. Saya ulangi lagi, kita adalah hamba Allah. Kita semua diuji. Kalau seandainya ada dari kita mendapatkan bahwa dirinya itu dalam keadaan sempit, bersabar. Kalau seandainya di antara kita ada yang mendapatkan dirinya dalam keadaan lapang, bersyukur. Kalau seandainya dia mendapatkan dirinya dalam keadaan selalu berbuat dosa, beristighfar, bahagia insyaallah. Wa aktsarul khalq yu'tuna al-ubudiyyata fi ma yuhibbun. Mayoritas makhluk hanya menunaikan ibadah dalam hal yang mereka senangi. Sedangkan nilai yang sesungguhnya terletak pada menunaikan ibadah dalam hal-hal yang tidak disukai. Di sanalah tampak perbedaan derajat pada hamba di sisi Allah. Kenapa para orang soleh, para sahabat itu berbeda-beda derajatnya? Karena mereka mampu melewati ujian-ujian yang sulit. Para jenderal-jenderal yang mendapatkan bintang itu terkadang mereka dapatkan bukan dalam keadaan yang mudah, tapi setelah melakukan pertempuran, setelah mendapatkan banyak atau menangkap banyak penjahat, setelah bekerja keras mendapatkan banyak penjahat, setelah mendapatkan banyak ancaman-ancaman, baru dia bisa mendapatkan bintang 1 misalnya atau bintang 2. Namun bagi prajurit-prajurit yang tidak punya kerja, yang dia malas-malasan, apakah dia bisa mendapatkan penghargaan tersebut? Tentu tidak. Begitu juga seorang hamba. Seorang hamba itu ketika dia derajatnya ingin dinaikkan oleh Allah, maka dia harus melewati masa-masa sulit, karena pasti akan melewati ujian ini. Pasti kita akan diuji. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, namun dia tidak diuji? Pasti akan diuji, dan itu pasti. Semakin seorang bisa melewati masa-masa ujian itu dengan sabar, semakin dia bisa melewati masa-masa ujian itu dengan hanya mengharap ridha Allah, maka disitulah perbedaannya antara orang yang derajatnya biasa-biasa saja dan orang yang derajatnya tinggi. Bukankah emas itu bisa kelihatan menjadi emas yang indah setelah melalui pembakaran, dibakar dulu, kemudian baru menjadi emas? Begitu juga manusia, dia harus melewati berbagai macam ujian agar dia bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Kita lihat bagaimana orang-orang saleh terdahulu itu benar-benar diuji. Bukan hanya terdahulu, zaman sekarang juga. Dia derajatnya naik karena ujiannya juga luar biasa. Ujian yang telah dilalui juga luar biasa. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling mulia,
Sahabat Nabi banyak, dan sahabat yang paling mulia dan semua ulama sepakat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia sahabat yang paling mulia? Karena dia termasuk orang yang pertama dari kaum laki-laki yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kaum yang mereka berbuat kesyirikan, di tengah-tengah kaum yang mereka berbuat kezaliman, di tengah-tengah kaum yang semua tidak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada seorang yang bernama Abu Bakar yang dia mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, bagi taruhannya nyawa. Taruhannya orang-orang yang membela Nabi ketika itu adalah nyawa. Keluarganya bisa diganggu, usahanya bisa diganggu, orangnya bisa dibunuh ketika dia. Tapi Abu Bakar As-Siddiq bisa melewati masa-masa itu. Abu Bakar As-Siddiq bisa melewati masa-masa itu. Sampai pernah diburu kan sama orang-orang Quraisy. Sampai Abu Bakar itu sangat sedih sekali di Gua Hira. Allah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi dia tetap bersabar. Begitu juga kalau seandainya kita dalam kehidupan ini mendapatkan berbagai macam berbagai macam ujian, maka bersabarlah. Pasti akan ada jalan keluar. Allah ingin kita melihat kita sejauh mana sabar kita. Semakin kita bersabar, semakin kita minta kepada Allah, maka semakin dekat jalan keluar. Kadang-kadang jalan keluar itu ada di titik terakhir kita mau bertahan, tapi seakan-akan kita nggak kuat lagi bertahan. Maka ketika itu Allah memberikan jalan keluar. Allah ingin melihat sampai mana titik penghabisan kita, bagaimana usaha kita yang maksimal, sehingga Allah Subhanahu wa taala layak memberikan kepada kita jalan keluar. Dan salah satu jalan keluarnya adalah dengan melakukan ketakwaan. Dan salah satu dari ketakwaan itu adalah bersabar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Taib ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya kita harus ingat tiga ini: sabar, syukur, dan istighfar. Sabar, syukur, dan istighfar. Sabar, syukur, dan istighfar. Sabar ketika tertimpa musibah, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan beristighfar ketika melakukan kesalahan. Orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Semua pasti melakukan kesalahan. Siapapun orangnya. Orang soleh melakukan kesalahan. Para ulama juga melakukan kesalahan. Apalagi orang-orang seperti kita pasti juga melakukan kesalahan. Maka adalah dengan beristighfar. Ketika kita melakukan tiga ini, kita akan bahagia. Itu pasti. Orang yang sabar, Allah akan memberikan dia pahala yang sangat luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa batas, unlimited. Orang yang bersyukur apa ganjarannya? Orang yang bersyukur akan diberikan pahala, tambahan pahala. Lain syakartum, tambahan nikmat. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambah nikmatnya, dan kita harus yakin. Dan juga beristighfar agar dosa-dosa kita diampuni. Kul bani adam al-khata'. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tiga hal ini merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba, karena yang namanya kehidupan ini pasti berputar di antara tiga ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.